Gimana di belakang? Aman. Gue sih gitu ngerasa enak, maksud gue nggak. Gimana Bu? Enak nggak? Masih nyaman banget. Masih Tadi nyaman. udah ngelewatin beberapa obstacle, masih oke. Oke. Yo, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Welcome back to channel Yuzon ID Man. Balik lagi sama gua dan ini MPV kedua dari Wuling yang di launching hari ini di sirkuit Sentul. Setelah tadi kita coba Wuling Convero, sekarang kakaknya Cortez. Apa yang menarik dari si Cortez ini? Karena sekarang dia sudah berturbo. Ini mid MPV yang sekarang mesinnya udah pakai turbo. Ini pakai mesin yang sama Wuling Almas. Transmisinya juga ternyata berubah dan itu juga sama Wuling Almas pakai CVT. Lo mau tahu kayak apa? Apa aja ubahannya dan sebagaimana enaknya ini ketika dikemudikan? Karena nanti kita juga bakal menggelar ada sesi first drive-nya ya. Kita muterin sirkuit Sentul. Gua nggak sabaran karena bakal bisa merasakan beneran nggak sih turbonya atau cuma gimmick doang. Makanya tonton terus video ini. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan sebar ke seluruh dunia. Oke? Tonton terus, check it out guys. Nah, ini wajah depannya apa yang beda dari versi yang standar. Kita lihat di grill tengahnya itu garis chrome-nya beda. Kalau sebelumnya ada beberapa garis gitu ya. Ini dia cuma dua, dibikin kayak gitu, tapi dibikin lebih tegas. Dan logo Wuling yang kayak Batman-nya itu dibikin lebih kecil. Nah, lampunya masih kelihatan mewah karena dia udah ada proyektor. Terus di bawahnya ada fog lamp dan DRL yang juga LED. Ini tampangnya kayak gini, yang ngebedain sama versi standarnya. Bagian sampingnya juga masih sama. Lihat, dia tetap punya garis tegas, itu yang keren banget ya sebenarnya. Jadi dia bisa lebih simple tapi kelihatan tetap berkelas. Dan di gagang pintunya lihat sendiri dia ada aksen chrome sebagai pemanis saja, dan ini juga nggak norak. Aksen chrome juga ada di side skirt di bawahnya. Nah, ini juga ada side skirtnya, itu ada aksen chrome juga. Ya, gue suka karena nggak terlalu kelihatan norak. Nah, ini desain peleknya, ini juga gue juga suka ini karena nggak norak. Walaupun ada logo Wulingnya di situ ya, dia dual tone dan dia pakai ban Goodyear dengan ukuran 205/55 ring 15. Ini dia pakai Goodyear Assurance. Oke. Nah, di bannya juga dia ada over fender, jadi bikin lebih berotot ya. Tuh, sampai ke sana juga di side skirtnya. Nah, ini bagian belakangnya. Lihat, lampu remnya keren ya. Dia ada aksen nih kayak gini nih. Set gitu. Jadi ya bener-bener bisa kelihatan lebih mewah. Dan lihat apa tuh di bawah? Apa tuh? Nah, ini jagoannya. Emblem Cortez Turbo. Warnanya merah lagi. Jadi ini yang ngebedain sama versi biasa ya, karena mesinnya udah pakai turbo. Nah, di bawahnya dia ada lampu reflektor dan ada 4 titik sensor parkir. Nah, situ ya. Oke. Di atap belakang ada shark fin antena. Di sini high mount stop lamp. Cuman dia belum ada defogger nih, kacanya masih polos walaupun ada wiper. Dan gue suka karena di sini nggak ada aksen chrome kecuali logo Wuling yang kayak Batman. Kalau tadi kita udah ngelihat eksteriornya, nah interiornya juga ternyata dibikin berubah. Ini di depan gua ada setirnya dan itu MID-nya memang masih sama, dia 7 inci ya, gede banget sebenarnya. Dan ada banyak pengaturan yang bisa diatur di situ. Setirnya juga dia udah ada tombol-tombol di kanan dan di kiri. Terus di sebelah sininya itu ada buat traction control dan pengaturan kecerahan MID juga. Ini ada buat pengaturan ketinggian lampu. Dan di sini ada buat pelipatan spion elektrik, pengaturan spionnya juga, buat ngunci pintu, dan power window elektriknya ini cuma di kursi cuma di jendela pengemudi doang. Dan di door trim ini ada aksen kayak kayu tapi juga mirip kayak marmer sebenarnya ya. Untungnya ininya keren, dia titanium. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Di situ ada layar 8 inci yang dibikin konsepnya floating, ini juga keren. Dan
lihat men, aduh ini dia. Kayak halnya di Convero, di Cortez ini juga ada jam analog kayak gini ya, yang gue nggak ngerti sih maksud Wuling apa masih jam kayak gini. Mungkin ciri khasnya kali akhirnya ya, dia jadi kayak mobil-mobil mewah. Di bawahnya ada tombol buat hazard. Dan yang gue suka itu adalah nih, AC digital autonya ini keren banget. Dalam keadaan mati tuh kayak gini nih jadi piano black banget ya, nyala. Ntar kalau dinyalain ini ada buat indikator-indikatornya, dan ini masih ada tombol-tombol fisik. Ini keren sih, desainnya keren, dan ada sentuhan titanium di sininya, bukan chrome, jadi nggak begitu norak. Gue suka desain ininya, apalagi ditambah sama aksen kayu di sini tadi ya, warna abu-abu. Dan secara keseluruhan dia punya nuansa dashboard yang warnanya hitam. Terus tempat penyimpanannya juga dia dibikin piano black, jadi benar-benar berkesan mewah. Di dalamnya ada buat aux, ada USB, ini juga ada soket 12 volt ya. Dan ini gagang transmisi CVT-nya yang baru tuh. Dia ada eco, ada normal, juga ada sport. Ini sama kayak Wuling Cortez, sama persis, cuma katanya sih beda di settingannya doang. Jadi sekarang Cortez ini udah pakai CVT, mantap. Sebelumnya kan dia pakai transmisi AMT ya, 6 speed. Sekarang udah pakai CVT, jadi kayaknya bakal lebih enak, apalagi mesinnya turbo. Terus kita kesini lagi, ini ada 2 tempat penyimpanan dan ada tombol buat electric parkir. Ini auto hold ya, ini buat sensor parkir, dan ini buat angin di belakang. Baru di sininya ada laci yang gede banget. Oke, nah itu door trimnya juga gitu nih. Ini kelihatan mewah banget loh guys, keren banget. Juga yang istimewanya Wuling sekarang udah ngasih tuh tombol start stop engine. Oke. Terus lo bakal bikin keluarga lo makin nyaman karena di atasnya ada apa? Nah, ini dia, ada sunroof. Mantap. Dan dia pengaturannya elektrik di sini buat pengaturan sunroofnya. Nah, ini tombolnya. Ini buat buka tutupnya, dan ini ada buat kacamata ya. Sini ya. Oke, ini keren banget asli. Nah, ini joknya, dan di sini ada pengaturan buat elektrik ya, buat maju mundur dan ngerebah atau enggaknya. Dia udah elektrik. Nah, ini joknya. Oke, kelihatan mewah ya. Hehehe. Sekarang kita masuk ke kabin belakang, dan ini dia ada kursi model Captain Seat man. Cuma yang gue nggak suka sebenarnya dari nuansa kabinnya ini adalah ini loh, warnanya joknya kenapa putih ini atau abu-abu sini nih, sebenarnya abu-abu terang ya, jadi kayak agak norak sih ya, walaupun nggak menghilangkan kemewahannya. Tapi tuh lihat, dia bahannya kulit, ada sandaran tangannya juga, cuma warnanya itu yang gue kurang suka ya sebenarnya. Nah, ini ada sandaran tangannya, lumayan mewah sih ya. Lantainya gimana? Lantainya juga lumayan rata, dia nggak ini kayak Convero tadi kan dia ada tonjolan di tengah ya, ini nggak begitu kelihatan. Nah, ini sandaran tangannya, dia juga bisa di-adjust ketinggiannya, jadi bikin lebih mewah. Dan di depan situ ada buat pengaturan AC-nya juga kelihatan mewah ya. Ini, dan ini ada indikatornya nanti kalau nyala. Di bawahnya ada buat soket, dan di sini biasa ada kantong. Nah, sunroofnya tuh, wih, keren ya. Nah, lampunya dia agak ke belakang di sini. Ini buat pengaturan lampunya, juga buat AC-nya dia agak di belakang. Jadi ini sebenarnya bisa langsung ngarah ke kepala nih, karena situ langsung kursi AC bersih ya, semoga aja nggak kenapa-napa. Nah, ini baris ketiga, dia punya 3 headrest, dan kursinya itu kelihatannya sih lega ya, makanya nanti kita cobain duduk di belakang gimana. Cuma yang bagian kedua ini, yang Captain Seat ini bener-bener oke. Di pintunya juga dia ada aksen kayu tadi sama. Nah, kita coba di belakang. Aksesnya gampang. Nih gue sambil mundur ya. Wih, enak banget. Kalau duduk di tengah, nah mungkin kayak gini keadaannya. Ini gue sih nggak ngerasa sempit. Tapi nggak tahu kalau kita geser dikit kiri. Ah, ini lumayan, walaupun ruang kakinya rapet, dan ini posisi belakang juga tegak banget. Nih sandarannya, iya. Tapi ini kayaknya bisa dimundurin dikit, direbahin dikit ya. Nah, ini juga buat
corong AC-nya pas banget di depan muka. Tapi di sini ada hand grip yang udah retract, oke. Terus ada tempat penyimpanan juga, boleh juga. Jadi suasana kabinnya kira-kira kayak gini. Nah, lo bisa lihat sendiri ya. Oke nggak? Gitu. Nah, ini dia mesinnya yang pastinya bikin penasaran karena dia pakai mesin Wuling Almas yang sekarang ditaruh di bawah kap mesinnya Cortez Turbo, men. Mesin ini 1500 cc, tenaganya dia 140 HP dan torsinya 250 Nm yang bisa bekerja turbonya di RPM 1600. Familiar ya? Iya, karena memang tenaga dan torsinya ini sama kayak Wuling Almas. Tapi Wuling bilang ada penyesuaian di settingan mesinnya untuk menyesuaikan jenis mobil dan juga bobotnya, karena pasti beda ya SUV sama MPV. Gua udah ada di balik setir Wuling Cortez Turbo. Sekarang saatnya kita nyobain beberapa lap di sirkuit Sentul. Gimana rasanya mesin turbonya ini yang sama persis sama Wuling Almas. Oke, check it out guys. Kita selalu udah. Dah. Oke, sekarang saatnya kita maju. Nih transmisinya udah CVT, yang sebelumnya masih AMT. Jadi tinggal di D aja. Rem parkirnya udah elektrik. Nah, ini udah nih parking brake. Udah, tinggal jalan. Jadi impresi pertamanya kalau dibandingkan sama yang AMT sebelumnya, ini jauh lebih tidak lemot. Ini enak banget. Gue benci banget sama transmisi AMT karena kelemotannya itu, apalagi pas pindah gigi, dan ketika diganti sama CVT udah gitu mesinnya turbo, ya udah. Jadi nggak cuma keluarga yang nyaman di mobil ini kayaknya. Ini kita udah mulai jalan, sekarang cobain di tikungan. Kalau untuk handling dan lain-lain mungkin mirip, bahkan sama kali ya sama Cortez yang biasa, yang mesin 1,8. Makanya gue lebih penasaran sama gimana performa terus perbedaan giginya di CVT ini. Juga ada artificial 8 speed. Oke. Body rolling memang nggak stiff Wuling Almas. Nah, sekarang akselerasi. Oke. Gimana ya rasanya, agak sedikit enteng dari Wuling Almas, mungkin karena bobotnya ini lebih ringan daripada SUV kali ya. Jadi ini transmisinya lumayan aman kali. Terlalu istimewa juga enggak. Tapi setidaknya ini jauh lebih baik dari AMT-nya. Tuh, ini responsifnya dapat. Enak banget. Jadi memang jauh lebih nyaman. Wah. Nah, suara mesin masih terdengar gerung, tapi nggak gerung-gerung banget. Kita stop di sini ya. Oke. Sekarang kita cobain fitur-fitur lainnya ini kayak Emergency braking gitu. emergency brake. Braking. Wah, gila, ini keren mendadak pakai ginian. Iya. Oke. Nanti di sana kita ada 2 kun. Heeh. Nanti apabila saya bilang break aja. Brake aja. Dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oh, iya, oke. Nanti artinya setelah 2 kun break, di depannya ada 1 kun. kita umpamakan itu kendaraan lain, kita menghindar gitu. Beloknya kiri ya? Belok ke kiri. Oke, darurat ya. Ah. Oke, siap. Bu. Kita bakal coba pengereman ini. Remnya udah ada ABS, EBD, dan BA. Harusnya bisa lebih stabil. Walaupun ini MPV agak-agak ngeri sih ya. Nggak usah ekstrim-ekstrim kali ya. Ini di 80. Oke, break. Pulang kiri. Siap. Masih bisa dikendalikan dengan cukup baik. Walaupun kan sebelumnya aku juga nyoba rem kayak gitu pakai Almas ya. Dia kan lebih stiff suspensinya, jadi lebih enak. Lebih empuk Nah, ya? ini masih ada gejala body roll, tapi ya
lagi pelan sini. Mungkin pelan sudah tahu ya mungkin ya. Oke. Kita Nah, di depan itu zigzag. Udah ya, bisa ya? jejak kecil ya. Ah. Kecepatan kita Oke. sesuaiin aja. Oke. Jadi kita ngerasain gimana kalau dia meliuk-liuk. Misalnya di jalan counter setirnya juga enak, jadi nggak perlu kayak nggak bikin panik gitu. Aduh nih boleh juga nih. Boleh juga. Gimana di belakang? Aman. Gue sih nyetir ngerasa enak, maksud gue nggak. Gimana Bu? Enak nggak? Masih nyaman banget. Masih Tadi nyaman. udah ngelewatin beberapa obstacle, masih oke. 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 Kita handling dari kiri, kita ambil kiri. Oke. Ah tuh. Terus lagi. Jejak panjang ya. Ya handlingnya sih ini mau cukup ngeselin nih mobil. Nah, gitu ya. Cuma masih banyak yang akhirnya ngomong sayang mobil Cina gitu kan. Padahal sebenarnya Sebenarnya bukan mobil dari spek, dari rasa tuh enak ya. Sebenarnya mobil spek-spek Amerika. Ini stop di sini ya. Oke, nah sekarang terakhir nih kita coba akselerasi Akselerasinya. dari si CVT ya. Kemungkinan ini bukan kemungkinan kita harus memakai yang sport ini. Oh oke, Yang kita turbo coba ya? yang artifisialnya, jadi digeser ke sini ini. Kalau nggak S ya, ini bisa S. Buat turuninnya ke bawah, naikinnya ke atas. Kita cobain ya. Ini ada 8 speed. Oke. Turbonya ya. Bukan Siap. turbonya kali Pak. Ini S turun ke bawah. S Sport. Turun ke bawah S. Nah, pindah gigi 2. Gigi 3, tapi ini gas mentok nih. Oh ini pakai yang maksudnya. 4. Ya, terus. Gigi 5. Gigi 6, udah 100 km per jam. Dan gas masih belum gua angkat, nih masih mentok. Terus oke. Ya cukup lah sebenarnya. Nah, ini sekarang nyobain engine brake-nya. Oke, bekerja. Nah, baru pakai remnya jadi cuma sedikit aja karena udah pakai engine brake. Ini ya. Ada tikungan lagi di depan, pakai engine brake lagi. Oke, Coba lagi. enak sih, perpindahan gigi juga enak. Udah ya, Bang? Mau nyobain yang S ya? Gimana sih? Oh, begini nih, Bang. Iya, dipencet harus kita pencet. Ah, udah. Gitu ya. Ini S yang Oke, turbonya nih. tadi pakai yang manual artifisial, Artifisial. sekarang yang sport. Ini biasanya RPM jadi lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Oke, Tuh kan bisa langsung langsung 5.000. 5.000 lebih, 5.000. 6.000 red line. Iya. Oke, memang jadi lebih agresif. Agresif. Dari sini. Dari bawah langsung. Nah. Oke. Nah, masuk lagi. Cuma dia memang Pakai turbo nih. Awas, awas, awas. Karena Yang tadi rem. dibikin lebih tinggi itu mesinnya 3.000-an, 4.000. Sementara turbonya itu aktif di 1.600. Jadi ini udah aktif dari tadi nih karena kita Rem? pakai yang Oh tinggi enggak ya? terus. Enggak coba. Emergency braking ya. Kasih rem belakang, Pak. Oke. Kasih belakangnya ya. Nah. Oh, belakang udah pegangan aja begini. Kanan udah pegangan aja. Cantik-cantik itu lecet ntar, Pak. Padahal mencari-cari lecet ya. Nah guys, sekian first impression sekilas aja soal Wuling Cortez Turbo ini. Tadi kita juga udah nyobain langsung di sirkuit, gila, gokil banget kan mesin turbonya. Jadi ini sekali lagi menurut gue gebrakan Wuling untuk segmen mid MPV ya, dimana kelas-kelasnya itu harganya tuh rata-rata udah mahal-mahal semua. Prediksi gue ini bisa di harga 250 jutaan mungkin ya. Dia bakal bersaing justru dengan low MPV di bawahnya, tapi dengan fitur sebanyak ini, dengan space yang lebih besar seperti ini, lo bisa bayangin nggak men? Dan dia juga pakai mesin turbo. Kayak lawannya R3, Expander, Avanza, Xenia itu sebenarnya udah lewat. Orang yang punya budget untuk beli low MPV, dia bisa
untuk ngelirik si Cortez Turbo ini juga. Atau kalau misalnya bener-bener mau berhemat ya tadi si Convero kan gitu. Tapi ini bener-bener sebuah gebrakan dari Wuling yang gue salut, dia akhirnya menjawab semua kebutuhan konsumen. Kalau tadinya Cortez itu dia pakai yang AMT transmisinya yang udah terkenal lemot dan gue rasa itu nggak cocok di Indonesia, sekarang dipakein CVT udah gitu mesinnya turbo, dan gue yakin ini bakal lebih diterima oleh masyarakat. Tapi ya kita lihat lagi nanti. Wuling baru bakal meluncurkan secara resmi di IMS, lo makanya bisa datang ke IMS, terutama di booth Wulingnya juga bisa, dan Wuling akan mengumumkan harga jualnya berapa. Oke, sekian aja dari gua. Terima kasih udah menonton. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan sebar video ini ke seluruh dunia. Dan jangan lupa tonton video gua selanjutnya. Oke? Selamat siang.